Berkonsultasi dengan kepala sekolah. Untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Berkonsultasi dengan para wali kelas 7 dalam membuat keyakinan kelas. Selamat pagi, Ibu. Baik, di saat ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menerangkan tentang budaya positif. Yang kalian tahu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Contohnya seperti apa? Berpakaian rapi. Coba kalau Ibu tanya satu-satu yang mau jawab, maju. Selain berpakaian rapi di sekolah, datang tepat waktu di sekolah. Berarti kalau berpakaian rapi, datang tepat waktu di sekolah, nilai apa yang telah kalian lakukan? Adalah disiplin. Kemudian, kalau berbicara dengan guru dengan sopan ataupun dengan teman yang lain, berarti apa yang kalian lakukan di dalam kegiatan? Nilai apa yang telah kalian cari? Kesopanan, ya. Nilai menghargai. Kalau guru memberikan tugas, kemudian kalian mengerjakannya dengan baik dan kumpulkan tepat waktu, berarti baik. Semua nilai-nilai yang ada di sekolah ini, nilai-nilai itu mencerminkan budaya positif. Untuk itu, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskan nilai-nilai yang perlu ditingkatkan di dalam kelas ini, dan nilai-nilai yang paling banyak ini kalian tempelkan masing-masing. Ibu akan kita semua akan sepakat untuk membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu akan kita lihat kembali menurut kalian mana yang bisa digunakan di dalam keyakinan kelas itu. Kalian sudah menentukan masing-masing punya nilai-nilai positif apa yang nantinya dijadikan sebagai keyakinan kelas. Yang pertama dari grupnya Lala, berpakaian rapi, masuk sekolah tepat waktu, mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Setiap tugas yang diberikan guru dikerjakan, menghargai guru, berbicara dengan teman yang baik dan sopan santun, mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ini dari kelompoknya Bona. Menghormati guru-guru, datang ke sekolah tepat waktu, berbicara dengan sopan dan mengikuti peraturan sekolah, selalu mengikuti peraturan kelas seperti denda berdiri di depan dan tulisnya maksudnya apa? Datang tepat waktu ke sekolah. Ini kita harus menghargai guru yang sedang mengajar, menjaga kebersihan kelas, mematuhi peraturan sekolah, melakukan hal-hal yang baik di lingkungan sekolah. Contoh seperti pada guru, menghargai guru dan teman-teman yang ada dalam kelas, berbicara sopan dengan guru dan juga kepada teman lain, menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya, ketertiban untuk masuk ke sekolah tepat waktu, menghargai guru di dalam kelas dan teman-teman, menjaga keamanan kelas agar siswa dapat belajar dengan tenang, kita menghargai orang yang tidak seumuran dengan kita. Nilai positif yang sudah dituliskan yang paling banyak adalah menghargai guru, berbicara dengan teman yang baik, sopan santun, intinya seperti itu. Yang kedua adalah datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mengumpulkan tugas diberikan guru tepat waktu.
menjaga kebersihan kelas, berbicara dengan sopan dengan sesama, menjaga keamanan kelas. Berarti kelas 71 punya keyakinan kelas ini ada 6. Ada 6 keyakinan kelas yang nantinya disepakati dijadikan sebagai aturan yang harus ditaati. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai disiplin, selain disiplin apa lagi? Tanggung jawab dan juga saling menghargai. Jadi semuanya sepakat? Sepakat. Ini jadikan keyakinan kelas sepakat? Sepakat. Terima kasih. Semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Karena semuanya baik, mari kita mulai pelajaran di hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian, terutama untuk budaya positif. Budaya positif seringkali sudah kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga di sekolah pun sudah kalian praktikkan. Nah di sini kalau kita melakukan budaya positif dengan baik, maka akan berdampak baik juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga maupun di sekolah. Yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian bahwa setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas. Berarti ada peraturan yang harus ditaati dan tidak untuk ditaati. Baik, Ibu memberikan contoh kepada kalian. Misalnya, kalau ada yang datang ke sekolah tepat waktu, berarti nilai apa yang sudah dia terapkan? Angkat tangan satu orang. Rasti. Baik, disiplin semua, tepuk tangan untuk Rasti. Kalau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan diberikan tepat waktu, berarti kalian sudah melakukan atau mendapatkan nilai apa? Tanggung jawab. Baik, tepuk tangan buat tanpa kalian sadari bahwa kalian sudah menjalankan yang namanya disiplin, sudah melakukan yang namanya tanggung jawab. Berarti yang tadi itu sampaikan di awal bahwa setiap kelas itu punya keyakinan kelas. Di sini ada kertas post-it. Ibu akan memberikan masing-masing orang satu lembar. Kalian dapat menuliskan apa yang akan kalian lakukan agar kelas ini lebih teratur. Pelajaran apa yang harus ditaati. Dan itu akan dijadikan sebagai keyakinan kelas 72. Baik, karena kalian semuanya sudah menempelkan hal-hal yang harus diikuti atau ditaati di dalam keyakinan kelas, maka Ibu akan membacakan sebagian daripada yang ditulis. Dari kelompok sebelah kanan Ibu ada 4 orang tidak memulih satu sama lain. Ini luar biasa, ditambah waktu ini. Berbicara dengan teman harus sopan, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Berikutnya lagi ada, kalau ibu guru terangkan di depan kelas, kita harus perhatikan supaya kita tahu. Ada juga berbicara sopan dengan ibu guru dan bapak guru, berbicara sopan dengan bapak ibu. Baik, semuanya sudah ada. Paling banyak, maka ibu akan menempelkan di sebelah kanan ibu ini adalah yang paling banyak kalian tulis secara berurutan. Apa kabar kalian hari ini? Baik.
hal-hal yang harus disampaikan mengenai budaya positif. Kita sebagai pelajar maupun guru sudah mempraktikkan yang namanya budaya positif. Kalau datang ke sekolah tepat waktu merupakan sebuah budaya positif? Nilai apa yang sudah dilakukan kalau kita masuk sekolah tepat waktu? Kamu jawab. Angkat tangan. Silen. Disiplin, baik. Kalau kalian berbicara dengan sopan kepada teman, kepada guru, berarti sudah saling baik. Di sekolah maupun di kelas ada keyakinan kelas yang harus kita buat. Keyakinan kelas itu digunakan agar kita menaati aturan yang telah disepakati bersama. Jadi, Ibu akan membagikan kertas post-it bagi kalian satu persatu menuliskan mengenai keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas. Jadi masing-masing orang boleh menentukan, saya mau kelas ini, misalnya kelas ini harus menjaga kebersihan. Itu cuma contoh. Kalau selebihnya boleh kalian bisa menambahkan menurut keinginan kalian masing-masing. Ibu akan bagikan mulai dari sini, jadi nanti ditempelkan di bagian sebelah kanan secara berurutan. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya ucapkan kepada para guru terutama yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kesempatan di saat ini menyediakan waktu untuk bersama-sama kita ada dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SMP Negeri 14 Maluku Tengah, komunitas guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Di saat ini saya mengucapkan perwakilan permintaan maaf dari kepala sekolah yang tidak sempat hadir sama-sama dengan kita karena kondisi kesehatannya terganggu. Namun hal itu tidak mengurungkan niat saya untuk berbagi praktik baik dengan ibu-ibu yang ada di sini. Dan sebelum memulai kegiatan kita, saya meminta kesediaan dari Ibu Laruno untuk memimpin dalam doa. Ya, mari Ibu sekalian sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Selaku para guru di saat ini, kami boleh ada dalam aktivitas belajar mengajar. Hingga saat ini Tuhan, kami bersama rekan guru Ibu Bea Tuhan akan ada dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, urapi kami semua yang hadir di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu, agar semua kegiatan yang kami lakukan bermanfaat bagi kami, terutama selaku guru bahasa Indonesia. Bapa, segala aktivitas yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami mau dasari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Ibu. Ibu yang saya hormati, sebelumnya ini merupakan sebuah kegiatan di mana saya akan membagikan praktik baik mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9, kegiatan ini bukan hanya dialami oleh saya sendiri, tapi saya harus berbagi dengan yang lain untuk dapat mengetahui tentang budaya positif yang sebenarnya harus diterapkan di sekolah ini. Ya, di sini saya mau perkenalkan kembali nama lengkap Sandra Diana Bea, SPD GR, bisa disapa oleh semua rekan guru maupun para murid, yaitu Ibu BHI, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 14 Maluku Tengah, dan juga calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maluku Tengah. Di sini karena calon guru penggerak itu kami selalu mengikuti pembelajaran online daring dan
masuk dengan akun pembelajaran. Di situ terpampang akun ID pembelajaran saya dan segala aktivitas yang saya lakukan dalam kegiatan calon guru penggerak saya bagikan juga di Facebook. Itu nama Facebook saya Sandra Dela Beriteken. Ada di TikTok juga Sandra Beriteken. Kalau Instagram tidak terlalu banyak ibu-ibu, Sandra B88. Kalau di YouTube itu yang paling sering kegiatannya karena sebelum diupload di LMS, saya menguploadnya dulu ke YouTube dan linknya yang dimasukkan ke LMS. Dan itu nomor kontak di WA dan juga nomor telepon saya. Baik, ibu-ibu, yang namanya sebuah budaya positif itu merupakan sesuatu yang baik. Kalau menurut ibu-ibu, kita lakukan perbincangan lebih santai ibu-ibu. Kalau namanya budaya positif, apa yang sebenarnya terpikirkan di kepala ibu-ibu? Ibu Motolesi mungkin kalau namanya budaya positif yang terpikirkan apa? Budaya positif, kita menjadi selain menjadi guru, sebaiknya meluangkan kita punya diri sebagai motivator. Artinya anak-anak belajar daripada kehidupan kita yang baik, dan kita mengalirkan juga budaya-budaya yang baik bagi anak-anak dalam meningkatkan kualitas pelajaran. Iya, terima kasih, luar biasa. Jadi motivasi menjadi seperti teladan. Jadi kita berbuat baik maka peserta didik kita juga akan menjadi baik. Dari sini kalau budaya positif ada garis-garis besarnya yang kami dapat dalam kegiatan ini. Di modul 1.4 ada budaya positif menurut teori control choice, teori Glaser. Itu ada beberapa ilusi miskonsepsi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga institusi, ada nilai kebajikan dalam program Pancasila, teori motivasi, dan juga pembentukan keyakinan kelas. Ini banyak Bapak Ibu, tapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, pembelajaran pertama yang akan saya sampaikan ini mengenai disiplin positif dan yang nilai kebajikan universal. Ya, di sini kalau ilusi, miskonsepsi, seringkali kita sebagai guru, kita sering mengontrol murid. Itu tidak bisa dipungkiri ibu-ibu, kita sering mengontrol murid. Seperti kita yang mengekang harus murid itu mengikuti apa yang kita mau. Kadangkala ini yang membuat sampai yang namanya proses pembelajaran tidak berpihak kepada murid karena murid tidak diberikan kebebasan. Dan juga ada penguatan tambah efektif dan bermanfaat. Ada kritik, seringkali kita mengkritik peserta didik, membuat mereka bersalah, tapi kita menginginkan bahwa itu dapat menguatkan karakter mereka, padahal itu sesuatu yang sebenarnya salah. Dan kadang-kala karena kita adalah guru merupakan kita adalah orang dewasa, jadi kita punya hak untuk memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita mau. Itu prinsip miskonsepsi yang sebentar ini kita praktikkan di proses kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi kalau untuk membuat paradigma stimulus, respon, teori, dan kontrol, ibu-ibu bisa perhatikan kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini apa yang kita mau maka orang lain juga harus mau. Sedangkan kalau di teori kontrol kita berusaha memahami, kita diajak untuk memahami apa yang orang lain tentang dunia ini. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadangkala kita tidak menstabilkan keadaan, kita harus menjudge bahwa perbuatan buruk itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga kita harus lihat di teori kontrolnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Apa yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya untuk apa. Terus ada lagi orang lain mengontrol saya. Padahal sebenarnya kalau namanya sistem kontrol itu bukan pada orang lain tapi diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri karena segala sesuatu itu atas kemauan haknya kita. Atau saya bisa mengontrol orang lain. Atau sebenarnya kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Kita mungkin memberikan mereka masukan tapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalnya kita membujuk orang lain itu gagal, yang kita lakukan adalah memaksa. Ini yang paling sering kali dilakukan. Kita paksa dia supaya dia mau apa yang kita mau kita lakukan tuh dia harus ikuti. Itu
pada saat juga kita gagal. Padahal sebenarnya harus ada kolaborasi, ada kerjasama dulu, konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan itu yang nanti bisa menciptakan plan baru. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, nanti konsensusnya itu yang nanti dilakukan. Dan kalau di stimulus respon itu model berpikir menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya itu harus sama-sama menang, sama-sama mereka nyaman dengan yang mereka pilih. Di sini kalau disiplin positif ibu-ibu, kalau teori kontrolnya menurut Dr. William Gleiser ada banyak hal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu menjadi makna disiplinnya. Ini garis besarnya Bapak Ibu, semua berlaku memiliki tujuan, ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Ada juga situ realitas kebutuhan kita berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti setelah ini baru saya terangkan secara detail hal-hal yang sudah terbangun dalam disiplin positif ini, Ibu. Ya, di sini ada makna kata disiplin yang berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Mungkin ini menurut bahasa Latin. Kalau menurut saya pribadi, kalau disiplin itu berarti kita merubah diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melakukan sesuatu yang baik tanpa ada motivasi dari orang lain. Ya, ada disiplin diri membuat orang menggali potensinya, menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Seperti contoh kasusnya seperti ini. Kalau menurut ibu-ibu, kita datang ke sekolah tepat waktu, apakah itu untuk mendapat penghargaan dari orang lain? Ibu Maranta mungkin? Kalau masuk sebagai guru, kalau kita masuk kelas tepat waktu, apakah itu supaya untuk mendapat pujian dari orang lain, dari teman guru? Tidak. Ya, tidak. Memang tidak. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Coba ibu perhatikan yang tanda merah, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita patuh dan taat. Kecenderungan umum ini yang menghubungkan kita bahwa disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini cuma untuk agar sama-sama nyaman, menghilangkan ketidaknyamanan di antara kita. Nah, Ibu bisa perhatikan ini ada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu mulai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, mandiri. Ini. Dan berdasarkan dengan nilai kebajikan universal, ibu-ibu yang disesuaikan dengan tujuan yang disampaikan oleh Dr. William Gleiser pada teori kontrol 1984, dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik ini berarti sesuatu yang terbangun dalam diri, bukan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan ini yang sementara ini dikerahkan oleh pemerintah dengan adanya program belajar Pancasila, terutama bagi yang sementara ini menjalankan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kita sementara berusaha untuk dapat mewujudkan yang namanya program belajar Pancasila, dan tentu saja kita menginginkan peserta didik yang beriman. Berarti kalau kita sebagai seorang yang beragama Kristen berarti harus yang takut Tuhan. Kalau yang Muslim berarti menaati segala perintah yang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Semuanya. Kalau mereka punya iman baik, maka secara perbuatan mereka pun juga akan baik. Dan segala sesuatu itu mereka lakukan karena dasar dari kemauan diri sendiri, sehingga mereka mandiri. Segala sesuatu lakukan tanpa ada orang lain yang memaksa, tidak ada orang lain yang membujuk, mereka punya kemauan. Tentu kita mau namanya peserta didik itu mereka mandiri. Mereka mandiri, tidak perlu kalau memangnya mereka di kelas seandainya kita tidak masuk karena sebuah halangan, lalu mereka pikir bahwa daripada mereka membuang-buang waktu, lebih baik mereka mengerjakan tugas atau mereka membuat catatan. Itu sesuatu yang mereka sadari bahwa itu mereka punya tanggung jawab. Sehingga dari itu maka muncullah yang namanya bernalar kritis. Ibu tentu kita
menginginkan mereka pada saat belajar, tentu kita senang gitu kalau pada saat belajar itu kalau kita menyampaikan sebuah pertanyaan, kalau peserta didik itu menjawab dengan baik, mereka mampu menalar apa yang kita sampaikan, itu luar biasa bahwa itu seperti effort kita kepada peserta didik, mereka balasnya juga sama. Kemudian ada yang berkebinekaan global, ini tentang sosial budaya. Kita mungkin sementara ini terpengaruh dengan perkembangan zaman teknologi. Banyak sekali peserta didik yang mereka mulai meniru hal-hal yang menurut mereka, karena mereka penasaran, mereka mencoba misalnya dengan mewarnai rambut dan segala macam. Padahal kita cuma sebenarnya menghargai yang namanya kebudayaan lain, tapi kita tidak menggerus apa yang kita punya, yang kita sudah tanamkan. Jadi ada filter bagi peserta didik agar mereka tidak terjerumus dengan hal itu. Mereka malah bisa bersosialisasi dengan keadaan, tetapi mereka tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik untuk berpendidikan global. Kalau bergotong royong mungkin ini merupakan salah satu hal yang menjadi kebiasaan terutama bagi kita di Maluku, Bumi Pemanahan Nusa, apalagi ibu kota kita dikenal dengan nama Masohi dalam bahasa ibu, yang dalam bahasa Indonesia artinya bergotong royong. Sikap ini sudah terjadi turun-temurun dari Masohi ini menjadi sebuah ibu kota kabupaten pada tahun 1966, dan budaya ini diturunkan juga kepada masyarakat bahkan di sekolah, sehingga anak-anak ini terutama di SMP 14 Maluku Tengah, saya melihat mereka antusias kalau yang namanya gotong royong. Mereka tidak pernah membiarkan satu teman mengerjakan pekerjaan, tapi mereka bersama-sama berusaha untuk menyelesaikannya agar pekerjaan itu cepat selesai. Kemudian kreatif. Kalau kreatif mungkin ibu-ibu, kalau peserta didik, kalau bahasa Indonesia, mereka bisa menciptakan sebuah drama, mereka bisa menciptakan puisi, itu mereka kreatif. Atau kita membuat tugas untuk mereka kalau menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, bahan-bahannya ramah lingkungan, lalu mereka presentasikan, berarti itu mereka kreatif. Tidak perlu, karena namanya kreatif itu tidak membutuhkan sesuatu yang mahal, yang murah pun kita ubah menjadi sesuatu yang bernilai, maka itu adalah kreatif. Baik, ibu-ibu, ini yang paling seru di sini, teori motivasi, hukuman, dan PR dan restitusi. Ya, teori motivasi dibagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau yang eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling peserta didik. Kalau saya lihat setiap kali mau apel pagi, mereka kalau lihat guru pada saat sudah bel, lalu mereka lari, mereka punya kata seperti ini. Lari sudah, supaya nanti jam buang sampah. Lari cepat supaya pas apel. Jadi mereka menghindari jangan sampai disuruh pungut sampah, jangan sampai dilakukan sanksi yang lain. Itu mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau ini eksternal, ini ibu-ibu jujur eksternal ini mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Sebuah pada saat mengikuti calon guru penggerak baru saya sadar, karena saya paling sering kalau ada peserta didik yang dia punya nilai, di sebelum ulangan saya berikan mereka iming-iming. Contoh, siapa yang punya nilai melewati KKM akan ibu berikan hadiah. Biasanya saya traktir mereka di kantin. Kalau memang tidak traktir di kantin, itu saya kumpul dari semua sampai nilai tertinggi di atas. Saya berikan mereka peralatan alat tulis menulis. Jadi motivasi mereka untuk mendapatkan nilai itu murni bukan karena mereka menghargai diri sendiri, tapi karena ada sesuatu, ada imbalan dalam penghargaan. Atau mereka bilang, kalau setiap saat dapat nilai bagus, dapat peringkat ini berarti nanti orang abang bilang ini kita paling pintar ya, dari semua anak-anak itu yang paling pintar, itu seperti itu. Sehingga sebenarnya itu bukan hanya terjadi buat peserta didik, tapi kita sebagai guru. Jadi tadi contoh yang pertama, kita masuk ke sekolah tepat waktu menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, itu bukan karena untuk mendapat penghargaan atau mendapat pujian dari orang lain bahwa guru ini boleh paling rajin atau guru ini boleh paling rajin, tapi itu memang kewajiban kita sebagai seorang peserta didik masuk ke kelas tepat waktu, masuk ke sekolah tepat waktu, karena lebih
lebih ke peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Itu ibu-ibu. Jadi sehingga dari motivasi internal ini kita akan mencapai namanya tujuan daripada disiplin positif. Ya, pada guru penggerak ini, calon kegiatan calon guru penggerak, modul yang pertama kali kami pelajari itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini terkenal sebagai bapak pendidikan karena pertama kali mewujudkan pendidikan ini dengan mendirikan taman siswa. Pada saat itu juga negara masih dijajah, tapi luar biasa besar semangat yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini punya nama nama lengkap, nama aslinya Suradi Surendra, tapi lebih disapa dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Itu beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi kita bisa memerintah diri sendiri. Jadi kita lakukan sesuatu tuh kita perintahkan harus seperti ini dari sendiri, jangan sampai karena paksaan dari orang lain. Jadi merdeka tuh terlepas dari kekangan orang dan terlepas dari kekangan diri sendiri. Kita berpikir bebas dulu. Itu yang mau diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini yang paling seru karena di modul kegiatan kami di calon guru penggerak modul 1 ke 4 kita belajar tentang restitusi ibu-ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang dilakukan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka ini menjadi apa tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini ibu restitusi punya ciri-ciri. Kalau mungkin Ibu Laruna dari 9 ciri-ciri ini, apakah ada yang ibu sudah jalankan di kelas? Tidak. Dari yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ibu-ibu, kalau ada peserta didik yang tidak membuat tugas, apa yang ibu lakukan? Ibu tulis, kalau ada peserta didik yang tidak melakukan tugas, apa yang ibu lakukan? Kasih hukuman. Itu hal yang paling biasa, memberikan hukuman, sehingga tidak ada ciri-ciri restitusi dalam membentuk. Kalau kita memberikan hukuman sama sekali tidak ada, karena sering kita memberikan sanksi. Iya. Keyakinan kelas ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, kemarin saya sudah mempraktikkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berangkat dari sebuah peraturan, tetapi dibuat lebih dengan kata-kata yang lebih menghangatkan. Jadi bukan seperti peraturan yang mengekang atau mengikat, tapi contoh katanya begini. Ini mungkin saya tidak terlalu lihat di sini contoh. Misalnya kalau di peraturan itu ditulis tidak boleh terlambat masuk kelas. Kita bisa buat dengan kata seperti ini: menyenangkan masuk kelas tepat waktu. Jadi mereka mendengarkan karena itu adalah kata-kata positif yang menyenangkan. Kalau tidak boleh, itu lebih ke bukan negatif sih, tapi seperti pemaksaan. Pemaksaan tidak boleh, jangan. Itu pemaksaan. Itu yang membuat sampai kita diajarkan khususnya di calon guru penggerak ini tentang keyakinan kelas itu benar-benar atas kesepakatan daripada wali kelas, guru mata pelajaran dan peserta didik. Mereka mulai menuliskan satu persatu apa yang mereka ingin ciptakan dalam lingkungan kelas yang lebih harmonis, yang lebih baik, yang lebih menyenangkan. Peraturan keyakinan kelas itu yang mereka tuliskan.
Jadi seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ibu-ibu, kalau kita menggunakan helm itu untuk apa? Keselamatan. Itu nilai kebajikan universalnya keselamatan ibu-ibu. Lalu mengapa kita memiliki peraturan waktu COVID itu ada 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Terus menjaga kesehatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita mengikuti sebuah pelatihan itu kita harus datang tepat waktu. Kan tidak tergesa-gesa, kita mengikutinya pun dengan baik. Pak Liberteri silakan masuk. Mohon maaf Pak Liberteri baru selesai kegiatan yang bergabung dengan kita. Ya, jadi untuk itu sangat diperlukan yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yang kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu diambil berangkat dari sebuah peraturan, tetapi pada saat dibuat itu menggunakan kata-kata positif yang lebih membuat anak-anak itu lebih sadar dan motivasi yang terbentuk di diri mereka adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi ibu perhatikan di sini. Jadi dari peraturan kelas yang setiap saat itu yang paling sering di setiap sekolah pasti ada tata tertib sekolah, tata tertib kelas itu yang di peraturan kelasnya. Tapi kita dirubah lagi menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini peserta didik dan para guru menaati dan melakukannya dengan baik, maka lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang positif. Maka yang namanya budaya positif ini menjadi sebuah kegiatan yang memang itu kita lakukan dengan kesadaran diri, menciptakan. Jadi kalau budaya positif ini tercipta, Bapak Ibu namanya peserta didik, mereka punya seperti pembentukan karakter dulu. Pembentukan karakter baik, maka segala sesuatu yang kita berikan. Jadi salah satu visi saya kemarin, mengapa saya memilih visi itu karena saya menginginkan yang namanya sebuah kelas itu harus nyaman dan bahagia. Kalau kita mensugesti siswa dengan nyaman dan bahagia, maka apapun yang kita berikan, baik itu mata pelajaran yang bukan mata pelajaran kita bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, fisika, dan lain-lain, di jam terakhir mereka akan senang. Karena sudah ada sugesti bahwa kalau di kelas itu kalau ibu dan bapak guru masuk sudah membuat ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, lalu membuat nyaman kelas, anak-anak bahagia, harus senang ikut mata pelajaran kita. Di sini ada kegiatan pendalaman ibu-ibu keyakinan kelas, format bekerja, diterima dan memiliki, ada T dan ada Y. Ada terdengar, terlihat, berperilaku di Y-nya untuk hormat dan bekerja, sedangkan hormat pada tabel T-nya itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Bekerja tampak seperti, tidak tampak seperti, tampak seperti, dan tidak tampak seperti. Contoh, kalau misalnya nih, hormat tampak seperti ibu guru, tampak seperti ibu guru membuat tugas, atau bapak guru membuat tugas. Formatnya kalau tidak tampak berarti berlawanan daripada kata itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus hormat, bekerja, diterima, dan memiliki, karena meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang punya barang milik orang lain. Jadi kalau misalnya ada satu keyakinan kelas mengembalikan barang yang bukan miliknya, berarti nilai yang mereka sudah lakukan itu nilai bertanggung jawab ibu-ibu dan bapak, supaya mereka menyadari sungguh bahwa yang namanya keyakinan kelas itu bukan hanya seperti kata-kata saja yang dituliskan di kertas lalu ditempelkan, tapi itu sudah tertulis di mereka punya hati. Ya, di sini ya ada hormat, bekerja, ibu bisa lihat, datang tepat waktu, sering hadir terlambat, dan seringkali saya pernah di posisi yang tidak tampak seperti itu, yang sering datang terlambat. Itu kalau memang transportasi sedikit susah ataupun hujan, karena kendalanya karena cuaca. Ibu bisa lihat ada penjelasannya sekali, bapak ibu, ada terdengarnya, terlihat, berperilaku, tersenyum ramah. Paling percaya kalau dalam kelas sering tersenyum ramah dengan anak-anak, sering senyum manis. Kalau senyum sudah manis,
Anak-anak, wow, Bapak Guru senyum manis, berarti kita harus tetap bertahan di kelas. Karena biasa mungkin ya Bapak Guru punya perilaku tuh baik, dan biasanya kita memberikan salam hormat. Dulu saya pernah memperhatikan ini Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk kelas itu saya meminta mereka mengantri dulu. Masuk kelas saya salam berjabat tangan baru mereka masuk. Nanti kalau pulang kita tos saja lah, kayak bikin mereka kita serasa teman dengan mereka, serasa teman supaya mereka kita bukan buat jarak, bukan lebih dekat, lalu kita tidak ada batas-batasan yang kita berdekatan. Seperti itu Ibu Bapak. Ini yang paling harus contoh peraturan yang nanti keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apalagi ibu yang pengelola perpustakaan, luar biasa. Anak-anak kalau pinjam buku, kadang-kala buku tidak dikembalikan, atau mereka simpan besok, minggu depan bahkan baru mereka kembalikan. Ada contoh kasus seperti itu, bukan contoh, memang kasusnya seperti itu. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita kalau diajarkan kepada peserta didik, jangan mengganggu orang lain lah, karena kita harus menghormati mereka secara pribadi. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Berarti kita punya komitmen. Kalau hadir tepat waktu berarti segala persiapan yang kita lakukan itu pada saat masuk kelas kita tidak tergesa-gesa, tetapi semuanya dilakukan dengan baik, sudah tertata, sudah disiplin, maka semuanya dilakukan karena kita punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan ini berarti kita paling sering bullying, dan itu merupakan kasus yang sering terjadi hampir di semua sekolah. Mungkin bullying mereka pikir itu cuma kekerasan, padahal kekerasan fisik, padahal secara psikis juga. Kadang-kala ada kata-kata yang kita tidak sadar, guru maupun teman sampaikan kepada peserta didik, mereka sudah tersakiti dan itu membekas, itu namanya bullying Bapak Ibu. Karena itu secara psikis itu tetap tertanam sehingga mereka berpikir bahwa saya tidak bisa, saya bodoh dan lain-lain. Itu mereka tidak akan berkembang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ini yang paling sering. Apalagi kalau ibu guru atau bapak guru bilang silakan kumpulkan tugas di meja, karena mereka tidak antri, tidak bergiliran, tapi mereka serobot. Itu yang buat kelas riuh. Lalu gunakan masker, ada jangan berlari di kelas atau koridor. Ibu-ibu, bapak, kalau misalnya seringkali saya perhatikan kalau di sekolah, kalau ada anak-anak yang mereka paling sering bukan mereka berlari di halaman, tapi mereka paling suka di halaman di koridor sekolah. Mereka tidak pikir bahwa nanti kalau jatuh ke apakah ini karena masa transisi dari SD ke SMP, atau mereka punya masa-masa muda dan masa-masa ceria. Ya. Jadi kalau kita mau membentuk sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk saya, paling tidak Bapak Ibu guru juga bisa menyampaikan pendapat ini kepada wali kelas. Jadi sistem untuk pembentukan kelas ini yang pertama surat pendapat dulu. Anak-anak kalau kita mau kelas itu menyenangkan itu apa yang harus kita lakukan? Bisa, boleh catat masukannya. Kemarin saya membuatnya dalam sebuah post-it, mereka tempelkan di kertas kopi. Lalu yang paling banyak itu saya susun, yang paling banyak sampai paling sedikit. Ya, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu kita mempositifkan kalimatnya. Jadi jangan datang terlambat. Jadi menyenangkan, masuk kelas tepat waktu. Lalu tinjau kembali, ajak mereka apakah yang sudah disepakati ini sudah sesuai tidak. Kalau sudah sesuai, nanti ditinjau kembali keyakinan kelasnya. Kita tinjau ulang untuk memastikan bahwa itu mereka nyaman dan aman tidak. Setelah itu baru kita review lagi, baru sepakati ini menjadi komitmen kelas, ini keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas ini. Setelah semuanya selesai, karena di setiap kelas dari 71 sampai 73 sudah ada, nanti saya akan buatkan poster yang nantinya akan ditempelkan di masing-masing kelas. Jadi contoh, saya buatnya sebagai perdana untuk di sekolah untuk kelas 71 sampai 73. Bapak Ibu guru boleh lihat dan ikuti, karena sebenarnya kegiatan guru penggerak ini manfaatnya banyak. Pertama, paling merubah
merubah pola pikir kita tentang mengajar. Jadi dulunya kita sering pembelajaran itu berpusat kepada kita, jadi ilmu pengetahuan hanya pada guru tidak diberikan kebebasan, mereka cuma sebagai pendengar. Tetapi sekarang pola pikir itu berubah setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Ya, ini ada materi tentang dihukum dan penghargaan. Bapak Ibu, kalau penghargaan ini atau dihukum oleh penghargaan ini punya pengaruh besar. Pengaruhnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Saya mau menanyakan pengalaman Bapak Ibu dulu. Di antara Bapak Ibu, adakah yang pernah kecewa pada saat masih sekolah atau sekarang sudah bekerja? Kalau masih sekolah, misalnya nih, masuk peringkat, masuk 5 besar, 10 besar, tidak masuk 5 besar, 10 besar. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau di biasa tuh 5 besar, 10 besar, top 10, top 5. Kita tidak masuk 5 besar, 10 besar. Bapak ini punya pengalaman? Kenapa? Yang tidak bisa mencapai presentasi yang harusnya bisa dicapai. Iya. Dihukum oleh penghargaan tidak? Iya, dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau Ibu Ellen ini saya tahu karena saya punya adik kelas. Kalau dapat peringkat, dapat hadiah dari orang tua, pernah? Tidak sering. Kalau misalnya sudah jadi kita belajar itu karena supaya dapat hadiah dari orang tua. Lalu pada saat pencapaian kita di bawah, orang tua bilang, kakak tidak masuk 3 besar, kakak tidak masuk 5 besar, 10 besar, jadi tidak ada hadiah. Seperti itu. Padahal sebenarnya yang kita harus tanamkan kepada mereka itu motivasi intrinsik. Mereka menghargai diri, bukan karena ini. Jadi saya punya pengalaman seperti ini. Bapak Ibu, pada saat sering peringkat pertama, datang peringkat 3, kecewa diri sendiri. Mengapa sampai saya tidak bisa mempertahankan prestasi itu? Mengapa saya sudah bodoh, sudah cap diri tidak berhasil, sudah gagal dalam sebuah prestasi. Itu paling sering. Jadi saya malah berpikir bahwa saya tidak mau sampai kejadian ini terulang kembali pada generasi berikutnya. Yang namanya belajar pasti ada yang di atas, ada turun. Kalau naik turun itu mungkin karena mereka punya aktivitas, apalagi anak-anak di SMP, ada yang dari SD, peringkat 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, datang di SMP, itu kan banyak anak yang masuk, banyak anak yang berprestasi. Jadi kalau mereka bisa mempertahankan prestasi itu suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, mau bikin bagaimana? Kadang-kala yang saya lihat orang tua sering bilang bodoh, nah itu orang pun sering bilang nih masalah kalah dari dia. Orang tua tidak menguatkan, tetapi malah membuat menyakiti mereka sampai akhirnya seperti ini. Atau kadang-kala wali kelas kalau misalnya ada siswa yang berprestasi diberikan hadiah, lalu nanti berikutnya tidak dapat hadiah karena tidak masuk 3 besar. Mereka kecewa seperti itu. Itu jadi ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Jadi kalau anak yang survive, pasti dia akan bangun, dia akan bangkit. Dia tidak akan bertahan dengan kekecewaan, tapi dia harus cari tahu, saya gagal, saya tidak bisa mempertahankan itu karena apa. Tapi juga menghukum yang tadi tuh, sudah kecewa dan segala hal itu yang membuat kita tidak bisa keluar dari masalah. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kala sesuatu yang kita berikan itu juga tidak tepat. Penghargaan juga menurut saya juga memang tidak efektif. Memang bagus, tapi kadang-kala tidak efektif untuk hal-hal tertentu. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Contoh, ini contoh nih, 2 orang yang berteman di dalam kelas. Biasanya tuh yang A peringkat 1 terus, B peringkat 2. Ketika yang B peringkat 1, yang A nya peringkat 2, apalagi mereka duduk sebangku, merusak hubungan bisa. Nah, itu karena Ali nyontek dari beta. Biasanya kan selalu peringkat 1, kalau Ali yang peringkat 1 berarti nyontek dari beta. Itu yang paling sering, paling dijaga.
apalagi di usia anak SMP itu labil, mereka labil sampai akhirnya seperti hal itu merusak hubungan atau kinerja dari bapak ibu guru. Kalau misalnya ada penghargaan untuk guru bahasa Indonesia paling kriteria yang paling sering, kemudian muncul lagi berikutnya Ibu Walaruno dan juga Ibu Motorisia atau Ibu Maranta, tiba-tiba yang lebih kalah dari junior dan senior nih. Seringkali seperti itu. Ini harga juga kadang-kala itu kalau kita selalu mendapat penghargaan itu menurunkan kualitas karena kita menganggap remeh. Kita menganggap remeh, karena menganggap remeh maka menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Bisa. Kadang-kala ada anak yang bisa karena dia rasa bahwa dia tidak dapat penghargaan, maka dia tidak melakukan sesuatu yang terbaik. Mematikan kreativitas anak juga bisa. Dan terakhir itu penghargaan mengurangi konsentrasi. Karena penghargaan tadi saya bilang kalau murni dari dirinya, tapi kalau karena ada penghargaan itu berarti mengurangi dia punya kesadaran diri. Ini Bapak Ibu kalau di kelas seperti ini kah? Kalau tidak membuat tugas itu, kalau terlambat, suruh anak catat 100 kali dalam buku. Ibu Laruno pernah? Tidak pernah Ibu Motorisi? Tidak pernah Pak Endi? Pernah tidak? Tidak pernah. Terus hukuman? Kalau kita jadi posisi itu pernah, paling sering. Itu kalau terlambat tetap tulis, saya tidak akan terlambat 100 kali, 1000 kali lah, banyak. Terus kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, tidak pernah kan? Di sini tidak pernah. Atau murid diminta push up, ada yang suka buat menyuruh siswa untuk push up? Tidak ada. Atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Coba lihat ini contoh-contohnya, ada hukuman, ada konsekuensi. Ada mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau hukuman itu sesuatu yang seringkali kita lakukan tanpa disengaja. Bukan hanya disengaja, tapi sesuatu yang terjadi tiba-tiba, lalu kita responnya kita memberikan hukuman kepada anak. Kalau konsekuensi itu berarti ada kesepakatan. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi bukan hanya murni dari satu orang, tapi ada kesepakatan dari beberapa pihak sehingga ada yang namanya konsekuensi. Jadi kalau itu konsekuensi, ya iyalah kalau misalnya teman punya tugas di rusak, dicoret-coret, ya dia harus menggantikan. Konsekuensinya dia harus gantikan itu. Atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, iya harus. Itu konsekuensinya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ini jadi gambaran supaya nanti kalau di kelas bedakanlah hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seperti apa, konsekuensinya itu seperti apa. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ingat itu menjadi trauma. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, jangka waktunya berbeda. Kalau hukuman itu lama, kalau konsekuensi itu pendek. Anak memiliki kedisiplinan, nanti anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu paksa, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang ada anak yang takut masuk di kelas Bapak Ibu. Takutnya karena itu, takut hukuman itu. Lalu konsekuensinya itu mendorong anak untuk mudah menyelesaikan diri. Jadi dari situ maka dia punya konsep diri pun buruk. Konsep dalam dirinya buruk. Tapi kalau yang konsep dirinya baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang itu saya tidak terlambat, terlambat. Lalu kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, ini perlu diingat Bapak Ibu,
Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out itu sementara. Tapi orang yang hukuman itu ada banyak perasaannya itu, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu membuat pribadi seseorang tuh ada dalam posisi identitas gagal. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi, kita saya jelaskan pertama, itu yang membuat keadaan menjadi netral. Konsekuensinya membuat keadaan netral. Sedangkan restitusi itu membuat keadaan menjadi lebih positif. Ya, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kalau misalnya dalam pelajaran, lalu ada anak-anak yang lari di kelas, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang sementara ini mereka praktikkan itu? Sementara di kelas, lalu mereka lari-lari di kelas. Kesenangan, iya, kesenangan. Lalu dia protes, misalnya dia protes, Ibu, kalau bikin tugas bikin soal, jangan ditulis-tulis, praktik langsung. Ya tulislah, harus praktik. Itu kebebasan, iya, itu kebebasan. Kalau ada anak yang bilang gini, dia tunjukkan prestasi dan mendapatkan penghargaan dari guru, berarti penguasaan. Anak kurang perhatian Bapak Ibu di kelas. Dia mungkin tidak membuat tugas itu karena suatu dan lain hal. Atau pada saat dia menyapa Bapak Ibu guru, lalu Bapak Ibu guru tidak balas sapaannya. Dia sudah merasa seperti ini. Kasih sayang dan rasa diterima itu tidak ada. Jadi kebutuhan dasar ini membuat sampai ingin bertahan hidup. Jadi kalau di kelas dia sekali ada 4 tipe anak itu. Dia suka kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya ada anak yang begini, saya paling suka Pak Hendik masuk di kelas. Berarti itu dia punya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Karena Pak Hendik menerima dia, maka dia rasakan itu. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, ini yang paling sering. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya baca Bapak Ibu bisa menginterpretasi diri selama ini saya posisi di mana. Kalau penghukum itu yang biasa guru berbuat itu menghardik, mendidik, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan membuat ibu atau bapak kecewa dengan yang kamu lakukan. Itu pembuat orang rasa bersalah. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Bapak sedikit terlambat karena ini, atau tubuh bapak tidak terlalu baik karena ini, pekerjaan banyak. Teman, mantap, menghitung dan mengukur. Karena kalau dipemantau itu disesuaikan dengan peraturan Bapak Ibu. Nanti kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di ini, guru berkata di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Paling sering. Atau dari yang berkata gitu nanti hasilnya memberontak, menyatakan orang lain berbohong. Kamu tadi ambil, saya tidak, kau berbohong. Kalau kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Itu yang murid lakukan. Sehingga nanti murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu paling sering dilakukan oleh murid. Lalu dampaknya pada murid itu, kesalahan itu akan dia lakukan terus. Coba perhatikan anak yang terlambat. Dikasih hukuman apa? Besok lagi dia akan terlambat dan besok lagi akan terlambat. Kalau ada anak-anak yang belum melakukan tugas, ini tidak buat, berdepan juga dia tidak akan buat. Karena apa? Kita dalam posisi penghukum. Kalau buat orang merasa bersalah kayak gini, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres, ibu capek. Itu kayak nanti
membuat anak ini tadi perlakuan saya membuat ibu guru kecewa ya, gimana? Nanti hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ujung-ujungnya begini, ibu maafkan saya, bapak maafkan saya. Dan akhirnya dampaknya rasa rendah diri. Itu yang membuat orang merasa bersalah, rendah diri. Itu bukan hanya pada murid, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada. Kita yang selalu membuka percakapan dengan orang lain, padahal kita sebenarnya tidak bersalah, tapi dia yang membuat kita menjadi seperti merasa bersalah. Kalau kita teman, ini sudah membuat alasan untuk murid lalu bilang perkataan yang paling sering, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, banyaklah itu kalau teman. Nanti kalau teman ini ketergantungan. Maka saya bilang kita bisa menjadi teman untuk peserta didik, tapi lihat kondisinya seperti apa. Kemudian itu murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sangat penting. Ya nanti ujung-ujungnya peserta didik akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Lalu dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Yang di posisi itu bapak ibu. Karena ini pemantau itu ada peraturan. Seringkali kalau terlambat kalau bilang anak, sudah tahu kan peraturannya? Seperti itu. Lalu hasilnya menyesuaikan diri, dia dewasa. Jadi kalau pekerjaan, dia nanti kalau tidak dewasa ya sudah lah. Nanti kalau kaitan dengan berkualitasnya, murid mengatakan guru peraturan dan hukum tidak lebih berkualitas. Lalu murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini kalau ada guru yang kalau setiap kali ada peserta didik yang dia bagus, mereka buat bintang. Kalau ditempelkan di baju atau ada papan bintang, papan prestasi itu harus jadi posisinya pemantau. Sehingga diberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ada sanksi, ada hadiahnya. Nanti yang terakhir sini ada tugasnya sebagai manajer. Ini dari 5 posisi kontrol yang harus kita tempatkan, bukan kalau pemantau baik, tapi yang lebih baik lagi manajer. Karena dalam manajer ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu paling sering. Ibu-ibu ini, bapak ibu ini materi yang paling bagus. Sehingga dari manajer itu menguatkan pribadi dari peserta didik. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Mereka merasa positif dalam dunia berkualitas. Lalu nanti mereka berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi kalau mereka salah, mereka nanti mengatakan bahwa bagaimana caranya ibu bapak saya bisa memperbaiki kesalahan. Mereka harus dengan inisiatif sendiri, sehingga dapatnya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang penting bapak ibu. Bergerak kemana ya, ada peraturan pemantau kontribusi hadiah dan manajer memperbaiki. Jadi kita harus bergerak di antara ini, antara pemantau, fungsi kita sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ini yang terakhir bapak ibu, segitiga siklus. Menstabilkan identitas, kebutuhan dan yang salah, dan yang terakhir menemukan keyakinan. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah bukan hanya fungsi guru BK bimbingan konsel, tapi kita juga bisa dengan menggunakan tahapan 3 restitusi. Yang di dalamnya kalau kata-kata pertama, kalau misalnya anak berbuat kesalahan, kita bilang begini, nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah, atau yang lain juga pernah. Kita menstabilkan identitas anak dulu, jadi mereka merasa diterima, berarti mereka tidak segan-segan untuk menyampaikan persoalan atau permasalahan. Validasi kebutuhan dan tindakan yang salah. Oh, kamu tidak membuat tugas itu pasti ada alasan. Kamu datang terlambat di sekolah atau di dalam kelas pada saat ibu mengajar, pasti ada alasan. Adakah menurutmu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita membuat pertanyaan kepada peserta didik seperti itu. Yang terakhir, nanti bisa tanya, karena kamu sudah melakukan itu kesalahan, nilai apa yang telah kita sepakati yang telah kamu langgar? Kalau misalnya ada keyakinan kelas, berarti kesepakatan kelas yang mereka langgar adalah keyakinan kelas yang mereka langgar itu ada menyenangkan hari tepat waktu di kelas,
Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan yang menguatkan peserta ini. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kalau anak berbuat masalah, kita jadi menstabilkan identitas itu kita membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Lalu ini adalah kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Kalau guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Seperti ini. Jangan bilang itu sabar. Itu orang lebih sering. Sering begitu. Tahapannya tidak ada. Masuk ke yang validasi tindakannya salah. Itu yang paling sering, Bapak Ibu. Kalau ini validasi kebutuhan. Validasi itu membantu siswa menulis kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Yang pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Maka itu power, freedom, love and belonging, dan fun dan survival. Itu yang paling sering. Sehingga kita katakan pada pendidik seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tak berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini paling sering Bapak Ibu. Orang mau tidak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini paling sering di anak kelas 7. Kalau ada yang meminta teman punya barang, mereka punya cara seperti itu. Paling sering ditemui. Jadi memaksa, jadi harus apa yang diminta harus dipenuhi. Sehingga terjadi seperti itu. Dan pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka seperti itu. Jadi kalau nanti ini apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Itu divalidasi kebutuhan. Ya, kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kalau misalnya tadi kalau dia terlambat berarti keyakinannya, oh disiplin, komitmen ibu. Kelasnya dia itu seperti apa? Jadi seperti yang kemarin ada kasus yang saya buat, yang saya unggah di YouTube itu pada saat dia berbuat salah karena videonya kami buat secara spontan. Kalau dia jawab seperti ini, Ibu saya berjanji saya akan mengurangi waktu main saya Bu, lalu saya akan mengerjakan tugas. Dia secara sadar dia mengatakan itu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi tahapan restitusi ini harus kita praktikkan di kelas. Apabila ada ditemui masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, jadi ada intervensi 30 detik ya Bapak Ibu, 30 detik saja ada pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif, tidak konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa membuat kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Atau apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu. Jadi intervensi ini bukan hanya ke peserta didik, kita juga bisa mencobanya Bapak Ibu. Lalu apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin dilakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Jadi saya berharap materi yang saya sampaikan di saat ini mungkin hanya khusus untuk pelajaran Indonesia, komunitas belajar Indonesia. Tapi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa terima, lalu menularkannya kembali hal yang positif ini, praktik baik positif ini kepada rekan sejawat yang lain yang beda mata pelajaran. Kita kokohkan yang ada di mata pelajaran kita dulu. Jadi perlahan tapi pasti. Jadi kalau guru bahasa Indonesia bisa menyelesaikan masalah yang di dalam kelas kalau ketika anak tidak melakukan tugas, mengerjakan tugas yang
tahapan institusi lah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, agar anak itu bisa menyampaikan persoalannya, ada tercipta motivasi secara intrinsik dalam dirinya. Dan tadi saya bilang, kalau kelas itu dia nyaman, kelas itu bahagia, maka segala sesuatu yang Bapak Ibu sampaikan, mau baca puisi kah, mau buat cerpen kah, mau mengarang kah, mereka pasti bisa, karena itu yang sudah kita tanamkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di saat ini. Saya minta maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak menyenangkan hati. Saya tidak memberikan secara efektif dan efisien, tetapi kiranya praktik baik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan untuk menutup kegiatan ini saya minta kesini dari Pak Indi membawakan kita dalam doa. Ya Bapak Ibu dan teman-teman, mereka sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di siang ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu senantiasa setia di atas kesetiaan kami, selalu di setiap kehidupan. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini Bapa kami telah selesai dengan kegiatan yang boleh kami lakukan di siang ini Bapak. Biarlah materi yang telah disampaikan dari Ibu Biai itu menjadi motivasi bagi kami untuk mengapresiasikannya itu ke dalam tugas dan tanggung jawab kami selaku pendidik, dan mengarahkan siswa-siswa kami ke jalan yang lebih baik. Bapak dalam kerajaan surga, inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapak. Ampun segenap salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan kita dan kehendakmu. Yang salah Bapak ampuni, yang benar Bapak berkati. Biarlah yang salah tidak menjadi batu sandungan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Indi. Bapak Ibu, sebelum keluar dari ruangan ini, bolehkah tanda tangan data hadirnya? Mohon bantuannya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Bu Mei terakhir ya?